Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin ketua kelasnya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa ahrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih. Semoga dengan bacaan doa tadi bisa menjadikan pelajarannya menjadi lancar ya. Amin. Oke, saya absen dulu. Adela, Hadir Bu. Hafidatul, Hadir Bu. Anis, Hadir, Bu. Silvi, Hadir Bu. Naza. Yang terakhir adalah Lindan. Ya, berarti hari ini ada yang sakit ya? Ya. Semoga cepat sembuh. Yang lain bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua. Selamat pagi teman-teman. Pagi, pagi, pagi. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Cordova. Bisa hebat. Saya langsung masuk pelajaran ya? Ya, Kita masuk pelajaran apa? Elastisitas. Elastisitas itu materi yang minggu kemarin. Ya. Masih ingat? Masih. Dalam elastisitas itu ada apa saja sih Cak, kemarin? Mengingat yang kemarin elastisitas itu apa sih? Benda elastis sama benda Plastis. Perbedaannya apa sih benda elastis dan plastis itu? Elastis itu kembali ke bentuk semula. Bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya apa benda elastis? Karet. Terus? Proses. Selain itu juga kalian sudah ini ada elastisitas saya. Di sini ada tegangan dan juga ada Tegangan. Ingat kembali untuk materi kemarin, kan? Hari ini kita itu juga masih belajar tentang elastisitas. Cuman nanti kita konsentrasinya pada hukum. Ini ada tadi yang kalian contohkan ada sebuah tugas. Ini ada gambar seperti ini, Cak. Ketika ada gambar seperti ini, apa sih yang ada di benak kalian kira-kira? Apa? Itu gambar apa? Motor. Ketika kalian lihat seperti ini, apa yang kalian pikirkan? Shockbreaker. Ada apa dengan shockbreaker? Oke, dilihat di sini. Pegasnya ya. Pegas tadi adalah benda. Ini ada sebuah pertanyaan. Ya. Di sini adalah salah satu bagian penting dari motor. Itu adalah adanya shockbreaker. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika sebuah motor itu tidak mempunyai shockbreaker? Kira-kira kenapa? Tidak nyaman. Apakah masih bisa jalan? Bisa. Tetap bisa ya. Cuman Tidak nyaman. rasanya tidak nyaman. Itu yang pertama. Nah setelah itu nanti kita belajarnya tentang pegas dan di sini. Sebelum saya masuk ke hukum HOK, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran. Jadi pada tujuan pembelajaran di sini saya mengambilnya adalah sikap, pengetahuan sama keterampilan. Harapan saya untuk
penilaian sikap nanti setelah melakukan percobaan hukum HOK dengan simulasi PET, kalian dapat menerapkan sikap teliti dan tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk penilaian pengetahuan nanti diharapkan kalian setelah melakukan percobaan hukum HOK dengan simulasi PET, kalian dapat menentukan hukum HOK dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah melakukan percobaan hukum HOK dengan simulasi PET, diharapkan nanti kalian dapat menganalisis hubungan antara gaya dan konstanta gas terhadap perubahan panjang. Yang ketiga adalah yang terakhir, setelah melakukan percobaan hukum HOK dengan menggunakan simulasi PET, diharapkan nanti kalian dapat menganalisis grafik hubungan antara gaya dan konstanta pegas terhadap perubahan panjang. Itu untuk nanti penilaian pengetahuan. Gitu ya. Jadi nanti kalian bisa langsung praktek dengan simulasi PET yang sudah disediakan. Itu yang terakhir adalah pada aspek keterampilan, diharapkan nanti setelah praktek hukum HOK dengan menggunakan simulasi PET, harapannya kalian nanti bisa menganalisis data, mengolah data. Itu yang pertama. Yang kedua nanti, yang terakhir adalah dapat merepresentasikan hasil percobaan dengan baik. Gitu ya. Itu untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Cukup ya tujuan pembelajarannya ya. Oke, saya lanjut. Ini ada hukum HOK yang tadi saya katakan. Kita lihat dulu. Ini adalah hukum HOK. Kalian lihat dulu untuk butuh kesabaran. Oke, silakan Note the dulu. difference between a good shock and a bad shock is critical in maintaining your vehicle at its optimal driving capabilities. A bad shock or strut no longer holds the tyres in the correct position when it runs over bumps or potholes. Tyre wear is often the first sign that a shock or strut has begun to fail. This demonstration shows a vehicle driving at 32 miles per hour. The tyres hit a 10mm bump and the tyre controlled by a bad shock begins to leave the road surface, leading to compromised driving and stopping capabilities. A quick self-test is to look for leaking oil or brine buildup, which indicates time for replacement. Oke. Sudah dilihat ya? Sudah. Ketika kalian lihat itu gambar apa saja? Shock breaker. Itu shock breaker apa dengan apa? Yang bagus sama yang lama. Yang bagus sama yang Jelek. yang lama. Kira-kira ada perbedaan tidak? Ada. Sekali ya. Bisa ya? Tadi pertanyaan yang sudah saya buat. Kenapa sih kalian milihnya yang baru? Karena merasa lebih Nyaman. Untuk membuktikannya kita mau percobaan dulu. Nanti kalian menggunakan yang namanya adalah simulasi PET. Satu kelompoknya ada 3 ya, di mana satu siswa nanti sebagai operator, satu lagi sebagai penulis data, dan satunya sebagai mencari referensi di internet ya, atau di buku. Silakan dibuka dulu, tapi sebelumnya ini saya ajari dulu tentang bagaimana sih penggunaan simulasi PET Colorado. Saya coba dilihat dulu di depan, perhatikan. Nah, nanti bentuknya bisa seperti ini. Dan nanti pakainya adalah simulasi PET Colorado. Sepertinya sudah ada di LKPD kalian. Tapi ini nanti saya ajari dulu untuk caranya. Perhatikan. Nanti bentuknya seperti ini ya. Ya. Iya. Ini bisa langsung di
Ambil yang ini, Cah. Terus setelah itu, kalian perhatikan. Itu gambar apa? Gas ya? Sekok yang ada di motor tadi ya, speaker ya. Nah, ini ada yang warna biru. Cepet ya. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah selesai belum? Sudah semua? Sudah? Sudah diskusi di kelompoknya masing-masing? Sudah mendapatkan hasil? Oke, sudah berani ke depan? Berani ya? Pasti berani. Mau kelompok siapa dulu yang maju? Oke, silahkan presentasikan hasilmu di depan kelas. Mau kelompok berapa dulu? 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, atau terserah saya? Satu dulu. Oke, kelompok 1 ini kelompoknya Cindy. Cindy sudah siap untuk maju ke depan? Siap, Bu. Siap. Oke, silahkan. Cindy mau presentasikan hasilnya. Ini yang maju Cindy, terus Indri sama Udela. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Dari percobaan pertama. Namanya disebutkan, namanya siapa? Nama saya Nurulaini Rohmah Dari kelompok 3. Oke. Saya mau bertanya pada percobaan pertama. Kan tadi belum dijelaskan kan yang percobaan kedua tadi berbanding lurus. Untuk percobaan pertama, yang percobaan kedua kan berbanding terbalik. Ya. Untuk percobaan yang pertama belum dijelaskan, tolong dijelaskan melalui grafiknya juga. Ya, saya dengarkan terlebih dahulu. Hubungannya tadi apa ya? Untuk yang kelompok 1. Oh, yang percobaan 1 tadi pertanyaannya ya? Belum dijelaskan. Oh, belum dijelaskan. Kesimpulan untuk percobaan 1 belum kayaknya. Oke, terima kasih. Percobaan pertama antara hubungan gaya dengan perubahan panjang yang mengalami perbandingan lurus. Artinya ketika gayanya besar maka perpindahannya juga besar. Apakah bisa dipahami? Mungkin bisa dibuatkan grafiknya. Ya. Oke, siap. Siap ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok? 3. Kelompok 3. Kelompok 3 ini kelompoknya siapa? Oke, kelompoknya Leli, Milva, dan kawan-kawan. Oh, Leli, Milva, dan Nadia. Betul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Nurul Laili Rahmah. Nama saya Wirjani Milva Ayu Agustin. Saya Nadia Putesanya. Di sini kami akan menjelaskan percobaan pertama dan kedua. Untuk percobaan pertama, dan Pada percobaan pertama, kita menggunakan konstanta Pegas pada angka 200 Newton per meter dengan gaya yang diubah-ubah. Pada gaya 10 Newton dihasilkan perubahan panjang 0,040 meter. Pada gaya 40 Newton dihasilkan perubahan panjang 0,160 meter. Pada gaya 50 Newton dihasilkan perubahan panjang 0,200 meter. dilanjutkan untuk percobaan yang kedua. Pada percobaan kedua, mengatur nilai gaya yang diberikan pada angka 30 Newton dengan konstanta Pegas yang diubah-ubah. Pada konstanta Pegas 100 Newton per meter dihasilkan perubahan panjang 0,300 meter. Konstanta Pegas 180 Newton per meter dihasilkan perubahan panjang 0,167 meter. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan yang mau bertanya. Mbak, saya tanya. Oke, perkenalkan nama dan kelompok. Nama saya Dewansa dari kelompok 4. Saya mau bertanya, jika pertambahan panjang delta X gaya yang bekerja F dan konstanta Pegas itu sebagai K, buatlah hubungan besar ketiganya dalam persamaan matematis. Dari pertambahan panjang delta X yang bekerja pada gaya dan konstanta Pegas dibuat rumus sebagai gaya delta X dan konstanta 1 per delta X karena berbanding terbalik. Ditemukanlah rumus gaya sama dengan konstanta dikali delta X. Ada yang kurang dipahami? Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Karena baru dia sudah senang hati. Ya, silakan Abel ya. Maaf, tadi delta X itu apa? Delta X adalah pertambahan panjang. Selain Abel, ada lagi mungkin Silvi, kok sembuhan kenapa? Ngantuk? Enggak. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Jelasnya untuk ditulis di papan tulis batu. Oke, silakan. Yang pertama ditemukan gaya sama dengan delta X karena berbanding lurus. Di situ ada grafiknya kan, berbanding lurus. Yang kedua, konstanta 1 per delta X karena tadi yang dijelaskan oleh Mbak Cindy berbanding terbalik. Ditemukanlah rumus gaya sama dengan konstanta dikali delta X. Delta X tadi diambil pertambahan dan F adalah gaya, terakhir K adalah konstanta. Ada yang kurang dipahami lagi? Sudah? Dari kelompok 3. Sudah ya? Sekian dari presentasi dari kelompok kami.
kurang lebihnya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Keren ya? Jadi intinya kita hari ini tuh belajar apa, Cak? Hukum. Nah, ternyata dia ini penemunya. Siapakah dia? Robert. Ini wajahnya seperti ini. Dia itu ternyata kelahiran Inggris. Jadi lahirnya pada tanggal 28 Juli 1635 dan wafatnya adalah 3 Maret 1703. Ini orangnya. Namanya adalah Robert Hooke. Sesuai dengan namanya, beliau karena yang menemukan beliau, jadi menamakan hukumnya adalah hukum Hooke. Di mana pada hukum Hooke tadi kesimpulannya apa? Siapa yang bisa menyimpulkan dari kelompok siapa? Apa sih kesimpulan yang kita pelajari hari ini? Oke, Adil mau menjelaskan kesimpulan dari hukum Hooke ya? Ya, kesimpulannya adalah jika Ya. gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melebihi batas elastisitasnya, maka pertama bahan panjang sebanding dengan gaya tarik yang diberikan. Iya, terima kasih. Jadi hukum Hooke itu menyatakan bahwa jika gaya tarik yang diberikan pada pegas itu tidak melebihi elastisitasnya, maka gaya tarik itu akan berbanding lurus dengan siapa? Perubahan panjang. Itulah bunyi hukum Hooke. Bisa dipahami? Bisa. Kalau rumusnya tadi apa untuk hukum Hooke? F sama dengan K kali delta X. Gaya berbanding lurus dengan perubahan panjang. Gitu ya. Gaya itu berbanding lurus dengan perubahan panjang. Itu menurut hukum Hooke. Di sini bahwa F sama dengan K kali delta X. Seperti itu ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Sampai sini jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, saya langsung ke permasalahan awal tadi. Tadi masih ingat pertanyaan awal yang saya berikan? Apa? Motor lama dan motor baru. Ya, motor lama dan motor baru. Kalian pilih yang mana tadi? Baru. Alasannya apa? Nyaman. Lebih nyaman. Kalau dikaitkan dengan hukum Hooke ada enggak? Ada. Gitu ya. Hubungannya apa tadi? Shockbreaker masih Elastis. Ketika masih elastis, maka nanti penumpangnya akan merasa lebih Nyaman. Tapi kalau sudah lama, shockbreakernya sudah tidak elastis, maka sudah tidak nyaman digunakan. Oke, refleksi dulu atau quiz dulu? Quiz dulu. Oke, silakan kita quiz dulu. Kita mengecek kemampuan kalian sampai mana. Ini nanti KKM-nya 70 ya saya. Kalau Iya, Bu. nilainya kurang dari 70 maka kalian harus remedi. Nanti kita cek lagi apakah ada yang remedi. Ada yang masuk? Oke, silakan masuk ini dulu. Ada yang masuk. Ya, ini ya. Nilai di bawah 70 harus Remedi. Oke. Dan 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Lain kemana ya? Masih loading. Sinyal Bu. Sinyalnya aja. Siapa juga? Sambung. Mulai ya saya. Oke. Lanjut. Peringkat pertama nilai siapa itu? Sementara Elvira nilai itu di Saleh Nurleri. Udah bisa. Ada yang dapat 70 enggak? Tidak. Siapa? Ayo kita cek. Oh, berarti double ya? Cindy. Oke. Di sini ada hasilnya ya. Juara satu siapa ini? Juara satu siapa kan dia? Manis. Pelajaran ini bisa dipahami saya? Bisa. Semuanya luar biasa sekali. Oke, saya lanjut dengan saya lanjut dengan refleksi saya. Iya Bu. Silakan tuangkan apa yang kalian pelajari hari ini. Tapi 13/20 siswa. Oh, sorry. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana pembelajaran kita hari ini? Dituangkan di situ, silakan. Kalau sudah lanjut, apa sih yang kita pelajari hari ini? Hukum. Kita belajar tentang Elastisitas. cara elastisitas itu ya. Ada elastisitas, ada hukum, semuanya sama. Di sini intinya kita belajar tentang elastisitas, tapi fokus pada hukum. Terima kasih. Untuk hari ini tadi sudah nilainya di atas KKM semua kalian, di atas 70, jadi tidak perlu ada yang lebih. Selanjutnya untuk minggu depan kalian bisa persiapkan materi berikutnya, yaitu tentang rangkaian seri dan pengamatan. Nah, sebelum berdoa, saya mau menyampaikan pesan singkat, pesan belajar kita ya. Pesan saya hari ini adalah kalian belajar yang rajin, itu yang pertama. Yang kedua, kalian selalu menghormati orang yang lebih Tua. Jadi menurut kalian adab lebih penting atau ilmu lebih penting? Ada. Jadi adab itu lebih penting. Ilmu itu penting, tapi lebih penting adalah Ada. Jadi adab dulu baru Ilmu. seperti itu ya. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak. Cukup ya? Cukup.
Silakan berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Untuk jangan lupa KPD-nya dikumpulkan. Hasilnya dikumpulkan semua. Silakan semua kelompok maju ke depan untuk mengumpulkan KPD. Silakan berdoa. Silakan berdoa. Dipimpin berdoa siapa? Nanti dia ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.